Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16, Wanita yang selalu menginginkan sentuhan. Firda, ucap Linda terkejut. Benar, wanita yang dibentak oleh Fed tadi adalah Linda, kakaknya Alea. Ya, ini aku, gadis yang telah kau. Ucapan Firda terhenti karena Fed mengangkat tangannya dan menyuruhnya diam. Tutup mulutmu dan pergi, sudah tidak ada lagi urusan di antara kita. Usir Fed. Firda menggeleng. Kamu salah, Fed. Kamu berada di pihak yang salah, dia. Lagi-lagi ucapan Firda terhenti. Saya bilang berhenti, apa kau tulihah? Kau sudah bosan dengan pekerjaan ini. Bentuk Fed lagi. Air mata Firda tidak dapat dicegah. Wanita itu langsung berlari sambil menangis setelah 2 kali dibentak oleh Fed. Sementara Linda, ia merasa lega karena Fed tetap memihaknya. Ia juga lega karena Fed tidak memberikan kesempatan pada Firda untuk menjelaskan. Lebih baik kita pergi. Ajak Fed kemudian meninggalkan Linda begitu saja. Linda tersenyum menang. Ia pun langsung menyusul Fed yang sudah meninggalkannya. Fed kehilangan selera untuk makan, sehingga ia yang awalnya hendak makan siang bersama Linda langsung memutuskan untuk pulang tanpa peduli Linda yang telah ia tinggalkan. Sesampainya di rumah, Fed langsung masuk ke dalam ruangan yang menjadi minibarnya dan minum-minum di sana. Wanita itu, berani sekali dia memunculkan wajahnya di hadapanku. Gumam Fed dengan tangan yang menggenggam erat gelas kaca itu. Saking kuatnya Fed menggenggam, gelas itu sampai pecah dan menyisakan luka di telapak tangannya. Firda, sialan kau, umpat Fed sambil berteriak. Fed membenci Firda, ia tidak akan pernah lupa dengan segala sikap menjijikan wanita itu. Wanita yang telah ia anggap baik, nyatanya adalah wanita jahat yang pandai bersandiwara. Fed mengingat ucapan Firda yang tadi mengatakan bahwa ia berada di pihak yang salah. Ia benci kata-kata itu. Kata-kata yang menyatakan bahwa ia salah telah mempercayai Linda. Fed menggeleng, ia tidak mungkin salah. Ia pasti benar, jika bukan karena Linda. Mungkin hidupnya sudah hancur dibuat oleh Firda. Alea dan Tristan baru saja keluar dari kantor. Setelah mengadakan pertemuan yang sebelumnya sudah dibatalkan waktu itu. Jam menunjukkan pukul 5 sore waktu sekitar. Hal itu membuat Alea dan Tristan memutuskan untuk langsung pulang ke hotel dan istirahat. Alea, kau yakin tidak mau kemanapun? Tanya Tristan menoleh sesekali pada Alea. Alea menggeleng. Tidak, Pak, saya ingin istirahat. Jawab Alea tanpa menatap Tristan. Tristan manggut-manggut. Ia pun meninggikan kecepatan mobilnya, agar bisa segera sampai di hotel dan istirahat. Tristan bisa melihat wajah Alea yang kelelahan. Dan itu pasti karena pertemuan hari ini yang benar-benar full. Tristan menghela nafas. Ia terdiam lalu menghitung sesuatu dengan jari-jarinya.
Setelah beberapa saat, ia pun menoleh ke arah Alea yang sudah hampir tertidur. Alea, bagaimana jika kita makan dulu sebelum sampai di hotel? Tawar Tristan dan hanya dibalas deheman saja. Iya atau tidak? Tanya Tristan. Terserah Anda, Pak, saya ikut saja, jawab Alea pelan. Tristan senang, inilah yang ia sukai dari Alea. Gadis itu bisa menjadi penurut, galak dan juga lembut. Jangan lupa juga Alea terkadang bisa melucu, yang mana hal itu membuat Tristan bisa tertawa dengan begitu lepas. Tristan pun menghentikan mobilnya di sebuah restoran makanan khas Bali. Keduanya turun dan langsung memesan makanan di sana. Mau minum apa? Tanya Tristan menawarkan. Air mineral dan jus strawberry. Jawab Alea memberitahu. Tristan manggut. Ia pun sudah mengatakannya kepada pelayan di sana tentang pesanan mereka. Tristan memperhatikan Alea yang bermain ponsel, namun bibirnya sesekali mengeluarkan desisan. Alea, kau baik-baik? Tanya Tristan. Alea menatap Tristan. Ya, Pak, saya baik-baik saja. Saat tamu bulanan saya selesai, saya memang sering merasa pusing. Jawab Alea dengan jujur. Tamu bulananmu sudah selesai? Tanya Tristan memekik. Alea menatap Tristan, ia langsung menutup mulutnya sendiri. Setelah sadar apa yang ia ucapkan tadi akan membuatnya sangat rugi. Tunggu, bukankah seorang wanita butuh 6-7 hari untuk selesai? Tanya Tristan keheranan. Iya, Pak, itu benar, saya tadi salah bicara. Jawab Alea berbohong. Alea adalah tipe wanita yang tidak terlalu lama mendapatkan tamu bulanannya. Mungkin sekitar 4-5 hari ia sudah bersih. Tristan menyipitkan matanya. Namun ia tidak menaruh kecurigaan apapun terhadap wanita di depannya ini. Melihat Tristan yang sepertinya percaya membuatnya lega. Setidaknya ia tidak akan dieksekusi oleh Tristan malam ini. Alea benar-benar takut. Dirinya sedang halangan saja Tristan masih mengganggunya. Dengan sentuhan-sentuhan pria itu. Apalagi saat ia tidak mendapatkan tamu bulanannya. Pesanan mereka pun datang. Alea dan Tristan segera menghabiskan makanan yang telah mereka pesan sampai semuanya habis. Kau mau pesan sesuatu lagi? Tanya Tristan menawarkan. Tidak, Pak. Jawab Alea menggelengkan kepalanya. Tristan manggut. Ia pun memberikan kartu miliknya untuk membayar makanan yang telah mereka pesan. Terima kasih, Tuan dan Nyonya. Saya doakan kalian selalu bersama dan bahagia. Kata pelayan itu seraya melambaikan tangannya. Tristan dan Alea hanya membalasnya dengan senyuman saja. Lalu keduanya keluar dari restoran dan pergi dengan mengendarai mobil. Alea, beritahu aku jika dirimu sudah tidak datang tamu bulanan. Celetuk Tristan yang seketika membuat Alea merinding. Kenapa, Pak? Tanya Alea ragu-ragu. Kamu lebih tahu jawabannya. Jawab Tristan singkat. Alea menghela nafas panjang.
Ia sudah tahu apa tujuan Tristan mengatakan hal itu kepadanya. Alea, 10 hari itu sangat lama. Batin Alea menangis dalam hati. Mereka pun akhirnya sampai di hotel. Keduanya masuk ke dalam kamar mandi masing-masing untuk membersihkan diri sebelum beristirahat. Alea dan Tristan tidak memesan makan malam sebab mereka sudah makan tadi. Butuh waktu 20 menit untuk Alea selesai mandi. Ia pun langsung berpakaian tanpa sadar jika ada seseorang di kamar tersebut. Alea memakai pakaiannya dahulu. Kemudian disusul oleh baju tidur model terusan. Kau berbohong. Sarkas seseorang di belakang Alea. Alea membalik badan. Ia terkejut melihat Tristan sedang berdiri di connecting door, sambil menyandarkan diri di sana. Pak, sejak kapan Anda di sana? Tanya Alea kaget. Sejak tadi, jawab Tristan seadanya. Alea terdiam lagi, ia berubah ketakutan, karena mengira bahwa Tristan sudah tahu jika dirinya berbohong. Ia sudah selesai mendapatkan tamu bulanannya. Pak, saya baru saja selesai hari ini. Saya tidak membohongi Anda. Ucap Alea menjelaskan dengan sedikit ketakutan. Tristan tersenyum simpul, ia pun mendekati Alea. Kemudian merengkuh pinggang ramping itu dengan tangannya. Benarkah, haruskah aku mempercayaimu? Tanya Tristan menatap Alea dengan tajam. Alea mengangguk dengan wajah penuh ketakutan. Ia bahkan sampai menggigit bibirnya mendengar suara Tristan yang penuh ancaman. Anda harus percaya pada saya. Jawab Alea dengan cepat. Tristan tertawa. Ia melepaskan rangkuhan di pinggang ramping Alea. Kemudian berjalan mundur beberapa langkah. Buka bajumu. Perintah Tristan tiba-tiba. Alea memejamkan matanya. Ia meremat baju yang ia gunakan tanpa berani untuk menatap Tristan. Alea, buka bajumu. Ucap Tristan lagi. Alea menggigit bibirnya. Karena takut, akhirnya Alea menanggalkan pakaian yang baru beberapa menit ia kenakan. Alea benar-benar ragu, sehingga membuat Tristan kesal dan langsung mendekati wanita itu. Buka, sayang, bisik Tristan seraya menarik baju itu hingga lolos dari tubuh ramping Alea. Alea gemetaran. Hawa dingin AC langsung menusuk seluruh pori-pori tubuhnya. Ia masih menundukkan kepalanya tanpa berani menatap Tristan. Jangan pakai bajumu, tunggu di sini. Tutur Tristan kemudian pergi ke kamarnya. Alea merasa lega karena berpikir bahwa Tristan sudah pergi untuk menyelesaikan urusannya yang lain, namun nyatanya ia salah besar. Tristan kembali dengan membawa sebuah paper bag di tangannya. Tristan kembali mendekati Alea. Lalu memberikan paper bag itu kepada wanita simpanannya. Aku ingin berenang, temani aku. Ucap Tristan. Alea menerima paper bag itu, ia segera membukanya. Dan ia melihat isi dari paper bag itu adalah sebuah baju pantai untuk perempuan. Bukan bikini, bahkan pakaiannya terbilang sopan. Malam-malam begini, Pak. Tanya Alea memberanikan diri. Tentu saja tidak, temani aku besok.
Jawab Tristan. Alea manggut-manggut, ia yang hendak memungut pakaiannya terhenti. Saat Tristan mengangkat tubuhnya dan merebahkannya di atas ranjang. Pak. Ucap Alea terbata. Kita belum pernah tidur berdua di sini, mari lakukan sekarang. Ajak Tristan seraya merebahkan diri di sebelah Alea. Tapi pakaian saya... Tanya Alea menunjuk ke arah bajunya yang berserakan di lantai. Lupakan saja. Jawab Tristan seraya menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Tristan menarik tubuh mungil Alea ke dalam dekapannya. Ia memeluk Alea dengan sangat erat, bahkan sesekali mencium kening wanita itu. Tidurlah, hari esok menunggu kita. Bisik Tristan seraya mengusap punggung wanitanya. Alea merasa sedikit tenang. Ia pun akhirnya tertidur dalam dekapan Tristan karena sudah sangat kelelahan. Pagi sekali Alea sudah diajak Tristan untuk berenang di kolam yang difasilitasi oleh hotel. Entah bagaimana, tapi pagi ini kolam berenang benar-benar sepi dan hanya ada mereka berdua. Tristan sudah menceburkan diri ke dalam kolam yang kedalamannya lebih dari 1 meter. Sementara Alea hanya duduk di pinggir kolam. Tristan hanya menggunakan celana pendek ketat berwarna hitam dan bertelanjang dada. Sementara Alea, ia memakai pakaian renang yang Tristan berikan semalam. Baju itu tidak berhasil menutupi perut Alea sepenuhnya. Hanya sebagian yang tertutupi, sementara untuk celananya hanya sebatas paha saja. Kaki jenjang Alea yang putih dan mulus itu langsung terekspose. Alea, kemarilah, jangan seperti udang yang terus di pinggir. Kata Tristan sedikit berteriak. Alea menggeleng, ia takut sekali jika airnya akan sangat dingin. Apalagi sekarang waktunya masih terlalu pagi untuk berenang. Tristan tersenyum misterius tanpa Alea sadari. Pria itu lantas menyelam kemudian berenang ke arah Alea, sebelum menarik kaki wanita itu hingga seluruh tubuhnya tercebur ke dalam kolam. Alea terkejut, sementara Tristan tertawa terbahak-bahak melihatnya. Ia merengkuh pinggang ramping Alea, lalu mengusap wajahnya yang basah. Anda jahat, sarkas Alea dengan wajah kesalnya. Tristan kembali tertawa, ia hanya mengangguk, sebagai balasan atas ucapan dari wanita simpanannya itu. Lagi pula untuk apa aku ajak kamu berenang, jika kamunya saja terus di pinggir seperti itu. Ucap Tristan geleng-geleng kepala. Alea mendengus, ia masih berusaha untuk mengatur nafasnya. Yang memburu karena tadi terkejut. Beruntungnya tidak ada air yang masuk ke dalam hidung. Ayo berenang ke sana, lalu balik lagi. Ajak Tristan memberi instruksi. Lomba? Tawar Alea menaik turunkan alisnya. Alea tadi berpikir bagaimana caranya agar ia terbebas dari jerat nafsu Tristan nanti. Tentu saja, tanpa Tristan bicara pun, Alea paham jika pria itu pasti ingin menyentuhnya. Setelah ia sudah selesai dapat tamu bulanan, kini ia akan mengajak Tristan lomba. Dengan hadiah bahwa si pemenang bisa meminta apapun. Kau yakin mau mengajakku berlomba? Tanya Tristan seraya tangannya di bawah sana terus mengusap pinggang dan bokong Alea. Alea menggigit bibirnya. Ia berusaha menahan desiran aneh yang melanda dirinya.
Saat Tristan bukan hanya mengusap pinggangnya, tapi juga menciumi lehernya. Elsa segera mendorong tubuh Tristan menjauh. Membuat Tristan bingung namun tidak bicara apapun. Ayo. Ajak Alea dengan berani. Tristan dan Alea berada di ujung kolam. Anggaplah itu sebagai garis start dan finishnya. Siap? Tanya Alea menaik turunkan alisnya. Tristan tersenyum remeh. Sepertinya Alea tidak tahu jika dirinya adalah perenang handal, tentu saja ia akan menang. 1, 2, 3. Setelah berkata demikian, Alea dan Tristan pun mulai berenang untuk sampai ke ujung kolam dan balik lagi. Di pertengahan kolam, Alea tiba-tiba berdiri. Ia lupa untuk mengambil nafas sehingga rasanya sangat sesak. Alea melototkan matanya saat Tristan sudah sampai di ujung dan siap balik lagi. Alea ketakutan, ia harus melakukan cara agar dirinya tidak kalah. Alea tiba-tiba meringis. Tristan yang mendengar tentu saja terkejut, ia buru-buru mendekati Alea. Ada apa? Apa yang sakit? Tanya Tristan terlihat begitu khawatir. Kaki saya, Pak, sepertinya luka saya terbuka lagi. Jawab Alea berbohong. Tristan berdecak, ia hendak mengajak Alea untuk beranjak dari kolam. Tristan tidak mungkin membiarkan Alea terus berenang dalam keadaan luka terbuka. Ada apa lagi? Tanya Tristan saat tangannya dicegah oleh Alea. Saya baik-baik saja. Mari lanjutkan lombanya. Tapi kita ubah permainannya. Ajak Alea. Tristan menghela nafas. Ia tidak tahu apa tujuan Alea ingin tetap berlomba bersamanya. Padahal tadi ia sudah akan menang, tapi tidak masalah lah. Apa? Tanya Tristan dengan pelan. Menyelam dan tahan nafas ya. Siapa yang naik ke permukaan duluan dia yang kalah. Ucap Alea menaik turunkan alisnya. Baik, hadiahnya masih sama kan? Tanya Tristan. Tentu, si pemenang bisa meminta apapun. Jawab Alea dengan sangat yakin. Baiklah, ayo. Timpal Tristan dengan santai. Tapi, di dalam air harus merem ya, jangan buka mata. Kata Alea lagi memberi peraturan. Iya, sayang. Balas Tristan lembut. Alea dan Tristan pun mulai menyelam. Keduanya menyelam dengan mata terpejam, tentu saja itu atas permintaan Alea. Saat di dalam air, Tristan sportif dengan tidak membuka matanya, namun tidak dengan Alea. Wanita itu membuka mata dan bisa melihat wajah Tristan di dalam air. Alea menatap Tristan dengan penuh kekaguman. Pria itu memiliki wajah yang sangat tampan, dan juga nyaris mendekati kata sempurna. Nafas Alea hampir habis, ia merasa sesak dan buru-buru naik ke permukaan. Alea tetap di permukaan. Menurutnya Tristan tidak akan melihat dirinya sudah tidak berada di dalam air. Jadi tidak masalah. Maaf ya, Pak, nafas saya nggak kuat. Teletuk Alea tertawa kecil, tanpa diketahui Alea jika di dalam air Tristan sudah membuka mata. Dan tidak menemukan gadis itu di depannya. Alea. Batin Tristan.
Tristan ikut naik. Ia melihat Alea sedang tertawa sambil menatapnya. "Alea, kamu menipuku," seru Tristan memelototi Alea. Alea menghentikan tawanya. "Tidak, Pak, saya tidak bermaksud." Balas Alea menggeleng berkali-kali. Tristan menyeringai seraya mendekati Alea. Melihat itu, Alea sontak ketakutan dan segera mundur. Pak, saya minta maaf." Baiklah, saya kalah." Ucap Alea mengalah. Tristan tertawa kecil. Ia mengungkung tubuh kecil Alea dengan posisi wajah yang sangat dekat. "Baik, saya akan memintanya sekarang," kata Tristan lalu mengajak Alea untuk naik dari kolam renang. Saat Alea dan Tristan sudah ada di permukaan, pria itu langsung menggendong Alea ala bridal style. "Pak, saya bisa jalan sendiri," ucap Alea pelan. "Diamlah," balas Tristan kemudian membawa Alea pergi ke kamar mereka. Alea sangat takut, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tristan padanya. Alea hanya bisa pasrah saat ini. Tubuh Alea Tristan rebahkan di atas ranjang king size di kamarnya. Baju mereka yang basah tidak dipedulikan sama sekali. Jika nantinya akan membuat ranjang ikut basah. Tristan hanya tinggal membuka bathrobe dan celana saja untuk polos. Sementara Alea banyak. Dengan tergesa-gesa Tristan membuka atasan basah yang digunakan Alea. Kemudian melemparnya asal. Kini Alea sudah nyaris bertelanjang dada di depan Tristan. Pak, kita mau ngapain?" Tanya Alea, entah bodoh atau apa. Alea tiba-tiba bertanya hal yang sudah ia ketahui jawabannya. Tristan mengerem. Ia tidak menjawab pertanyaan Alea dan malah membuka celana milik wanita itu. Pak, cicit Alea tanpa menatap Tristan. Tristan hanya tersenyum manis. Ia lantas ikut membuka bathrobe. Namun celananya belum sehingga kini Tristan bertelanjang dada. "Alea, lihat saya," pinta Tristan, namun lebih ke sebuah perintah. Alea memejamkan mata. Ia menoleh ke arah Tristan lalu perlahan membuka matanya. Kini pandangan Alea dan pria di atasnya saling bertemu. Tristan mencium kening Alea, lalu turun ke kedua pipi wanita itu. "Kamu cantik sekali, Alea," bisik Tristan seraya terus menciumi wajah Alea. Alea tidak membalas, ia hanya terus memejamkan matanya. Dan tanpa sadar melingkarkan tangannya di leher Tristan. Alea meremat rambut belakang Tristan. Saat ciuman pria itu berpindah ke bibirnya yang seksi dan terasa manis. Tristan mencium Alea dengan begitu dalam dan penuh hasrat. Di pagi hari setelah berenang begini, gairah Tristan benar-benar tersulit. Tristan sudah tidak bisa lagi menahannya. Berhari-hari mereka di sana. Dan akhirnya hari ini Tristan bisa kembali menjamah tubuh Alea, wanita simpanannya. Lenguh Alea saat Tristan mencetak tanda. Tristan tersenyum senang. Ia selalu suka setiap kali mendengar Alea melenguh dengan penuh kenikmatan. Alea membuka dan memejamkan matanya, begitu berulang-ulang. Terlalu menikmati apa yang Tristan lakukan pada tubuhnya saat ini. "Kamu cantik, Alea. Apa kamu sadar hal itu?"
Tanya Tristan seraya membuka penutup dada Alea lalu membuangnya sembarangan. Kini pemandangan yang begitu indah terpampang di depan wajah Tristan. Hal yang tidak pernah Tristan ingin lakukan bersama istri sahnya. Justru selalu ingin ia lakukan bersama wanita simpanannya. Alea benar-benar mabuk kepayang. Ia tidak kuasa menahan segala godaan yang Tristan berikan di seluruh tubuhnya. Sejak Alea melakukan hubungan ini untuk pertama kalinya, sejak saat itulah ia menjadi wanita yang normal. Wanita yang selalu menginginkan sentuhan. Meskipun begitu, Alea tentu tahu cara mengendalikannya. Alea, aku sangat merindukan semua ini. Bisik Tristan dengan penuh kelembutan. Tristan lalu membuka seluruh kain yang tersisa di tubuh masing-masing. Sehingga kini mereka berdua dalam keadaan sama-sama polos. Tristan tidak langsung memacu tubuhnya. Ia menunduk dan kembali mencium bibir Alea. Demi mengalihkan rasa sakit yang mungkin Alea rasakan. Ah, Azalea! Teriak Tristan penuh rasa puas. Sementara itu di tempat lain. Tampak seorang wanita sedang duduk di halte dengan pikiran yang kacau. Wanita itu beberapa hari lalu baru bertemu dengan orang dari masa lalunya. Namun karena kesalahpahaman, membuat mereka menjadi seperti sekarang. Firda, wanita itu menatap kosong jalanan di hadapannya. Ia mengingat segala bentuk perlakuan dan cinta yang ditunjukkan oleh Fed saat masih kuliah dulu. Firda menunduk, ia sedikit menangis mengingat bahwa kisah manis mereka harus kandas karena sebuah tuduhan besar. Firda menyeka air matanya. Selama ini ia terus berusaha untuk melupakan Fed dan segala sikap manisnya. Namun sangat sulit. Firda, tenanglah, mungkin dia memang bukan untukmu. Kata Firda pelan. Firda pun berusaha untuk tetap tegar dan semangat. Tidak lama kemudian bus yang ia tunggu datang. Membuatnya langsung naik untuk sampai di tempat kerjanya. Firda harus tetap semangat, meskipun hatinya resah dan berantakan usai bertemu dengan Fed lagi. Hidup harus tetap berjalan. Ia butuh uang untuk menghidupi dirinya dan juga menabung untuk adiknya. Alea terbangun dari tidurnya dan langsung memilih untuk membersihkan diri. Seluruh tubuhnya terasa remuk redam setelah melayani nafsu atasannya itu. Alea berendam untuk menenangkan pikiran. Ia bahkan hampir tertidur jika tidak mendengar suara ketukan pintu kamar mandi. Alea membuka matanya. Ia buru-buru memakai batrobe dan segera membuka pintu. Tentu saja, Alea tahu siapa sosok pria yang sedang mengetuk pintu kamar mandi. Bersambung.